dari kelompok 5, kelas A, Prodi Sistem Informasi. Saya Zahra Ramadhani Putri. Saya Fauzani Fatullah. Saya Cindy Susanti. Saya Muhammad Sadada. Saya Alwan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai suatu organisasi yaitu PMI. Budaya adalah cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Lalu, organisasi adalah wadah yang berisi sekumpulan orang yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian, menurut Robbins, budaya organisasi merupakan nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi, dan cara bekerja yang dianut bersama oleh para anggota organisasi dan mempengaruhi cara mereka bertindak. Palang Merah Indonesia atau sering kita singkat sebagai PMI adalah organisasi kemanusiaan yang berfokus pada pelayanan kemanusiaan seperti penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, donor darah, dan kegiatan kemanusiaan lainnya di Indonesia. PMI didirikan pada 17 September 1945, tak lama setelah Indonesia merdeka dan menjadi bagian dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Dalam dimensi karakteristik dominan, budaya organisasi PMI saat ini yaitu kultur adokrasi, di mana hal tersebut dicirikan dengan tempat kerja yang dinamis dan entrepreneurial. Pimpinannya memiliki visi yang jauh lebih ke depan, inovatif, dan berani mengambil resiko. Jadi dapat disimpulkan bahwa PMI memiliki kondisi setiap kegiatan yang dilakukan memberikan dampak baik kepada diri mereka masing-masing. Kemudian, para staf PMI berharap karakteristik dominan yang ada di organisasi mereka yaitu kultur klan dan kultur hierarki. Kultur klan dicirikan dengan tempat kerja yang menyenangkan. Lalu, kultur hierarki dicirikan dengan tempat kerja yang formal dan terstruktur. Jadi, dapat disimpulkan, para staf PMI mengharapkan kondisi lingkungan di organisasinya dengan kondisi lingkungan yang nyaman, santai, tidak ada sifat individualisme, tetapi tetap mengedepankan tugasnya sebagai tanggung jawab yang dimana hal tersebut merupakan kewajiban pribadi. Kepemimpinan dan organisasi. Nah, dimensi ini menunjukkan model kepemimpinan yang ada dari PSSI atau lebih tepatnya di PMI. Nah, dalam dimensi ini, untuk sekarang PMI cenderung ke kultur advokasi dan kultur market. Nah, kultur advokasi ini dicirikan dengan tempat kerja yang dinamis dan entrepreneurial, di mana pemimpinnya memiliki visi yang jauh ke depan, inovatif, dan berani mengambil risiko. Kemudian kultur market dicirikan dengan tempat kerja yang berorientasi pada hasil. Nah, dalam kuesioner yang kami buat, sebagian staf PMI itu memilih opsi B, yaitu pemimpin dari organisasi memberikan contoh yang baik dalam menjalankan nilai-nilai dalam organisasinya. Sebagian lainnya memilih opsi C, yaitu pemimpin mendukung ide-ide dan inovasi dari setiap anggotanya. Jadi dapat disimpulkan gaya kepemimpinan yang diterapkan di PMI ini yang saat ini yaitu pemimpin memberikan contoh yang baik serta selalu mendukung ide-ide atau inovasi dari setiap anggotanya. Nah, selanjutnya yaitu para staf PMI mengharapkan kultur klan dan juga kultur hierarki, yaitu si kultur klan itu dicirikan dengan tempat kerja yang menyenangkan, kemudian kultur hierarki dicirikan dengan tempat kerja yang formal dan terstruktur. Nah, dalam kuesioner yang kami buat, sebagian staf memilih opsi A, yaitu komunikasi yang terbuka dan transparan di semua hal bidang antara ketua dan anggotanya. Nah, sebagian staf lainnya memilih opsi D, yaitu pemimpin melibatkan anggota timnya dalam mengambil keputusan. Nah, jadi dapat disimpulkan juga
Para staf PMI itu mengharapkan gaya kepemimpinan untuk selanjutnya di PMI, yaitu dengan gaya kepemimpinan yang melibatkan para anggotanya dengan adanya komunikasi yang terbuka atau transparan antara kedua anggota. Jadi meskipun kondisinya formal, tetapi tetap ada memikirkan kenyamanan antara pemimpin dan anggotanya. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu manajemen karyawan. Dimensi ini menunjukkan bahwa budaya organisasi di PNI atau Palang Merah Indonesia saat ini yaitu kultur market, di mana hal tersebut dicirikan dengan tempat kerja yang berorientasi pada hasil dan pencapaian target. Dalam kuesioner yang kami buat, pertanyaan yaitu mengenai bagaimana cara organisasi mengelola karyawan atau anggotanya di masa sekarang. Para anggota atau staf lebih banyak memilih opsi C dengan keterangan organisasi mendorong kompetensi yang sehat dan mencapai target dalam setiap program kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa PMI memiliki manajemen yang berfokus pada hasil dan mendorong setiap anggotanya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, para staf PMI berharap manajemen karyawan yang ada di organisasi mereka yaitu kultur klan dan kultur adokrasi. Kultur klan sendiri ini dicirikan dengan kerja tim yang solid dan partisipasi anggota. Kemudian untuk kultur adokrasi ini dicirikan dengan inovasi dan pengembangan individu. Dalam kuesioner yang kami buat, staf PMI memilih opsi A, yaitu organisasi PMI mendorong kerjasama tim dan partisipasi aktif dari setiap anggota. Selain itu, sebagian dari staf PMI juga memilih opsi B, yaitu organisasi memberikan kebebasan untuk berinovasi dan mengembangkan potensi diri. Jadi dapat disimpulkan para staf PMI mengharapkan manajemen yang lebih mengedepankan kepada kerja sama tim, partisipasi aktif, serta memberikan ruang untuk inovasi dan pengembangan diri bagi setiap anggotanya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada 4 ikatan organisasi. Dimensi ini menunjukkan apa yang mengikat organisasi bersama-sama atau fondasi emosional yang membuat anggota merasa terhubung dengan organisasi. Dalam dimensi ikatan organisasi PMI saat ini yaitu kultur adokrasi yang dicirikan dengan ikatan organisasi yang dinamis dan berbasis inovasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa PMI memiliki kondisi di mana anggotanya terikat melalui semangat bersama untuk terus berinovasi dalam pelayanan kemanusiaan. Selanjutnya, para staf PMI berharap ikatan organisasi yang ada di organisasi mereka yaitu kultur klan dicirikan dengan ikatan yang kuat berbasis kebersamaan dan kekeluargaan. Kemudian kultur hierarki dicirikan dengan ikatan yang didasarkan pada struktur formal dan tanggung jawab. Jadi dapat disimpulkan para staf PMI ini mengharapkan ikatan organisasi yang menciptakan rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan memiliki struktur yang jelas yang mendukung mereka dalam menjalankan tugas kemanusiaannya. Dan yang kelima, ada penekanan strategis. Dalam dimensi penekanan strategis, budaya organisasi PMI saat ini yaitu kultur klan yang dicirikan dengan pengembangan sumber daya manusia, kepercayaan tinggi, keterbukaan, dan partisipasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa PMI memiliki strategi yang berfokus pada pengembangan anggotanya dengan mengedepankan kepercayaan dan keterbukaan. Selanjutnya, para staf PMI berharap penekanan strategis yang ada di organisasi mereka yaitu kultur adokrasi dan kultur market. Kultur adokrasi dicirikan dengan perolehan sumber daya baru dan menciptakan tantangan baru.
Kemudian kultur market dicirikan dengan tindakan-tindakan kompetitif dan pencapaian tujuan. Jadi dapat disimpulkan, para staf PMI ini mengharapkan strategi organisasi yang lebih berorientasi pada pengembangan dan inovasi serta memiliki target pencapaian yang jelas dan kompetitif. Untuk yang selanjutnya yaitu kriteria keberhasilan. Pada dimensi ini, kriteria keberhasilan yang ada di PMI ini lebih cenderung ke dalam kultur adokrasi dan kultur market. Nah, apa sih kultur adokrasi ini? Jadi kultur adokrasi ini sebuah budaya yang dicirikan dengan tempat kerja yang dinamis, di mana pemimpinnya ini memiliki visi yang jauh ke depan, serta inovatif dan berani mengambil resiko. Kemudian yang dimaksud kultur market yaitu dicirikan dengan tempat kerja yang berorientasi pada hasil. Jadi pemimpin atau anggota PMI ini memiliki ketegasan dan keberanian dalam pengambilan sebuah keputusan, di mana hal tersebut itu dapat membuat PMI menjadi semakin berkembang, kemudian pemimpinnya pun menjadi lebih bekerja keras. Nah, dari kerja keras tersebut akan menghasilkan hasil yang baik dari setiap program kerjanya. Nah, dari hal tersebut nama PMI ini menjadi lebih dikenal oleh orang banyak. Berdasarkan dari hasil kuesioner yang telah kami buat, diperoleh hasil dari responden, yaitu untuk keadaan saat ini pada kriteria keberhasilan, para staf itu memilih opsi B dan C, di mana opsi B ini ketegasan dan keberanian pemimpin atau anggota PMI dalam pengambilan keputusan, di mana pelaksanaan kegiatannya ini dapat membuat PMI semakin berkembang. Untuk opsi C yaitu adanya kerja keras dari pemimpin atau anggota PMI yang selalu berusaha untuk mendapatkan hasil yang baik dari setiap programnya, sehingga nama PMI ini semakin lebih dikenal oleh orang banyak. Untuk selanjutnya, para staf dari PMI atau Palang Merah Indonesia ini ada yang memilih kultur klan dan juga hierarki, di mana pada kultur klan ini dicirikan dengan tempat kerja yang menyenangkan, dan pada kultur hierarki ini dicirikan dengan tempat kerja formal yang terstruktur. Untuk hasil dari pengisian kuesioner, para staf ini memilih opsi A dan opsi D, di mana opsi A ini merupakan suasana kerja yang santai, tidak terlalu serius, saling mengerti dan mendukung satu sama lain, suka mengadakan kegiatan di luar program kerja seperti makan bersama, contohnya untuk menemukan rasa kekeluargaan antar anggota atau staf yang ada di PMI. Dan untuk opsi D ini adanya peraturan yang ketat dalam berorganisasi, di mana setiap proses kerja itu sudah diatur, kemudian diwajibkan atau diharuskan dilakukan dengan baik dan dikoordinasikan secara langsung oleh ketua PMI. Jadi bisa kita simpulkan ya, para staf atau anggota PMI ini untuk masa selanjutnya mereka ini mengharapkan suasana yang santai, tetapi masih tetap teratur pada proses kerja yang sudah ditentukan oleh ketua atau para staf yang memiliki kewenangan dalam mengatur proses kerja di PMI, seperti itu. Oke, jadi yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian kami mengenai budaya organisasi yang ada di PMI, dengan melalui kuesioner yang kami berikan, kita itu dapat menyimpulkan melalui beberapa dimensi, seperti yang pertama karakteristik dominan, kemudian kepemimpinan organisasi, manajemen karyawan, ikatan organisasi, penekanan strategis, dan yang terakhir itu kriteria keberhasilan.
bahwa budaya organisasi di PMI ini secara keseluruhan lebih cenderung ke kultur adokrasi atau adokrasi culture. Dengan lebih jelasnya, kultur adokrasi ini berada dalam lingkungan yang mendorong karyawan agar mereka itu memiliki visi atau tujuan yang jauh ke depan serta inovatif, juga memberikan dorongan kepada mereka untuk berani mengambil resiko agar mereka dapat menciptakan pekerjaan terbaik atau hasil pekerjaan yang terbaik. Nah, kultur ini itu selain mendorong hal tadi, mendorong karyawan atau anggotanya atau staff, kultur ini juga membawa keuntungan yang tinggi untuk pekerjaan mereka sendiri. Nah, selain itu, kita juga mendapatkan informasi serta dapat menyimpulkan bahwa harapan dari staf PMI yang untuk masa yang akan datang itu mereka ingin menerapkan budaya atau kultur clan atau clan culture, di mana kultur tersebut itu adanya atau menerapkan kerjasama antar tim dan pendampingan dengan fokus kepada orang-orang yang ada dalam lingkungan organisasi tersebut. Jadi mereka ini mengharapkan budaya selanjutnya itu lebih mengarah ke keterlibatan keterlibatan antara anggota atau staf dengan ketuanya sendiri. Jadi adanya komunikasi terbuka. Nah, hal tersebut itu dapat terjadi atau dapat tercipta berkat lingkungan kerja mereka yang sangat fleksibel seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.